Puji Tuhan, shalom saudaraku. Halo. Selamat malam. Kabar kita pasti kabar yang luar biasa, amin. Mari kita persiapkan hati dan jiwa kita untuk menyembah Tuhan. Karena kita percaya malam hari ini Tuhan sanggup untuk memulihkan setiap kehidupan kita. Tuhan sanggup untuk menyembuhkan setiap jiwa kita. Oleh sebab itu malam hari ini kita percaya kehadiran Tuhan itu ada di tengah-tengah kehidupan kita. Malam ini Tuhan, kami siap menyembah Engkau, memuji Engkau, kebesaran-Mu, kedahsyatan-Mu dalam hidup kami. Oleh sebab itu biar Engkau bertahta di tengah-tengah mezbah ini. Dan kami percaya ketika Engkau bertahta, Engkau akan nyatakan kesembuhan, Engkau akan nyatakan mujizat bagi setiap kami yang hadir malam hari ini. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu. Di dalam doa kami saat malam ini, izinkan itu terjadi seperti dalam surga. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari sama-sama nyanyikan. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Amin. Tuhan kuasa-Mu, Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Lagi katakan Tuhan kasih-Mu. Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan kuasa-Mu, Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Engkau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Mari lagi katakan Tuhan kasih-Mu, Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Amin, amin. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Mari lagi katakan Tuhan kasih-Mu sungguh mempesona. Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Oh Tuhan, Tuhan kuasa-Mu sungguhlah mempesona hatiku. Kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku,
dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Engkau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku, kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Mari sembah Tuhan, sembah. Ku sembah Engkau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidup ku sembah, ku sembah, ku sembah Engkau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur, mari lagi katakan, kami sembah, ku sembah Engkau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku, mari sembah, mari sembah Tuhan. Haleluya. Hianalalabaya syanaralamaya so. Dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang bersyukur, kami datang Tuhan. Hianalalabaya syanaralamaya, hianalalabaya so. Mari curahkan kerinduanmu dalam hadiratnya. Kami bersyukur. Hiananalamasyiandanalamu. Haleluya. Kami mau dekatkan hati kami Tuhan. Haleluya. Uriananalamasyiandanalamu. Sebab kami percaya ada ketenangan, ada kedamaian saat kami datang di dalam hadirat-Mu Tuhan. Sebab ada pertolongan-Mu yang ajaib bagi kami malam ini. Sebab Engkau Tuhan yang sanggup hadir di tengah-tengah kehidupan kami malam ini, Bapa. Kami mau imani itu. Kami mau imani itu, Tuhan Yesus. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Katakan, hatiku tenang. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku.
begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hati kami Tuhan, hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Amin. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari biar musik saja nyanyikan pujian ini. Mari saudaraku, kau yang ada di rumah, kau bisa menikmati pujian ini. Pertolongan Tuhan ajaib bagi setiap kita. Izinkan Tuhan hadir, izinkan Tuhan selalu nyatakan kebaikannya malam ini. Terima kasih Bapa, kami mau imani, sebab lewat pujian ini kami percaya kehadiran Tuhan tidak akan pernah sia-sia dalam hidup kami. Dan kami percaya malam hari ini kami mau tempatkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau tempatkan Tuhan di dalam pikiran kami. Kami mau tempatkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebab kami percaya Engkau hadir dan Engkau menolong kami. Engkau Tuhan yang selalu menyertai kami. Oleh sebab itu ya Bapa, lewat pujian ini sama-sama kami mau katakan, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Mari katakan, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari lebih lagi dalam hadirat-Nya nyatakan, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan
rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat pertolongan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau yang sudah menyelamatkan kami. Engkau yang sudah memberkati hidup kami. Engkau yang terus membawa kami dalam jalan kemenangan-Mu Tuhan. Kami percaya hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Tidak ada rancangan-Mu yang gagal Tuhan. Kami akan belajar firman-Mu malam hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan menuntun kami. Biar firman-Mu Tuhan meneguhkan semua perjanjian-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom, selamat malam. Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan saudara di dalam Mesbah Doa pada malam hari ini. Dan kita sudah sama-sama menikmati akan hadirat Tuhan. Dan ini waktunya kita akan belajar firman Tuhan. Dalam hidup ini ada yang menjadi bagian Tuhan, ada yang menjadi bagian kita. Bagian Tuhan adalah menyembuhkan dan bagian kita adalah menjaga kesehatan. Bagian Tuhan memberikan kita kesempatan, bagian kita adalah persiapan supaya ketika kesempatan itu datang, kita siap. Bagian Tuhan adalah untuk memberkati, bagian kita adalah mengelola berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, malam hari ini saya mau berbagi tentang ada bagian-bagian yang harus kita jaga dalam hidup kita, dan itu memang sudah menjadi bagian kita. Jadi ini bukan bagian Tuhan, tapi bagian kita yang harus kita jaga. Saudara siap belajar pada malam hari ini? Oke, ada 4 hal yang harus kita jaga di dalam hidup kita. Yang pertama adalah Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-23. Saya akan bacakan di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Silakan, Harki. Amsal 4 ayat 23 dalam bahasa Indonesia masa kini. Jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Nah, jadi yang pertama yang harus kita jaga adalah hati kita. Dikatakan bahwa kenapa hati kita perlu kita jaga, karena hati itu menentukan jalan hidup kita. Atau dengan kata lain, hati merupakan sumber. Kalau sumber itu baik, maka hidup kita akan baik. Kalau sumber itu penuh dengan sukacita, kalau hati kita penuh dengan sukacita, maka orang-orang yang ada di sekitar kita pun akan ikut bersukacita. Kalau sumbernya kotor, maka semuanya juga akan menjadi kotor. Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-18 berkata demikian. Tetapi apa yang keluar dari mulutmu berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Jadi kalau sumbernya pahit, maka semua juga akan pahit. Kalau kita mendengar ada orang yang ngomongnya pedas, ngomongnya nyelekit, Alkitab katakan bahwa
semua itu sumbernya adalah dari hatinya. Yesaya pasal yang ke-57 ayat yang ke-15 bisa dibacakan. Yesaya pasal yang ke-57 ayat yang ke-15. Terjemahan baru. Yesaya 57 ayat 15. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Amin. Jadi kalau tadi hati merupakan, kenapa kita perlu menjaga hati kita? Karena hati itu adalah sumber dan menentukan jalan hidup kita. Dan yang kedua, hati juga adalah berbicara tentang, kalau kita baca ayat yang, kalau kita sudah membaca ayat yang tadi, dikatakan bahwa hati adalah tempat Allah dia bertata. Dan Tuhan berkata dia senang tinggal bersama dengan orang-orang yang rendah hati. Jadi selain hati itu adalah sumber menentukan jalan hidup kita, hati, kenapa hati perlu dijaga? Karena hati adalah tempat Tuhan tinggal di dalam kehidupan kita. Orang yang rendah hati itu seperti apa sih? Orang yang rendah hati adalah orang yang berani percaya kepada Tuhan terhadap janji-janjinya, sekalipun yang lain nggak percaya. Kalau kita melihat gembala kita, dia berani percaya sekalipun orang lain nggak percaya. Dan kita melihat apa yang gembala kita percayai, kita bisa lihat itu terjadi nyata, terjadi dalam kehidupan, bahkan di dalam gereja ini. Orang yang rendah hati adalah orang yang berani percaya. Nah, bandingkan saudara dengan orang yang tinggi hati. Amsal pasal yang ke-18 ayat 20 ayat yang ke-12. Amsal 18 ayat 12 berkata demikian. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Berbeda dengan yang rendah hati, ini yang tinggi hati. Dikatakan tinggi hati mendahului kehancuran. Artinya tidak ada orang yang tiba-tiba jatuh. Tidak ada orang yang lagi pelayanan tiba-tiba jatuh. Selalu ditandai oleh tinggi hati. Orang tinggi hati itu kayak apa sih? Ada yang bilang sombong. Ada yang bilang nggak bisa dikasih tahu. Ada yang bilang merasa paling tahu. Dan kalau kita melihat di dalam pelayanan kita, kalau ada orang-orang yang mulai seperti yang tadi saya katakan tadi, merasa paling tahu, nggak bisa diberitahu, apalagi sombong, itu sebentar lagi itu akan hilang dari peredaran. Nah, ini juga bagi kehidupan kita yang melayani Tuhan. Kalau tanda-tanda ini mulai ada dalam kehidupan kita, cepat sadari, karena Alkitab berkata, tinggi hati mendahului kehancuran. Nah, orang yang rendah hati juga berbicara tentang orang yang berani mengaku salah. Contohnya seperti Daud. Dan ini yang menjadikan salah satu rahasia Daud, kenapa Daud mendapat predikat orang yang berkenan di hati Tuhan. Karena dia berani mengaku salah. Jadi kalau ada suami yang berani mengaku salah, engkau istri belajar untuk
mengampuni. Kalau ada istri yang berani mengaku salah, suami mesti belajar mengampuni. Dan terkadang untuk menundukkan keegoisan kita, Tuhan izinkan kita supaya kadang-kadang kita melakukan kesalahan. Dengan tujuan adalah supaya kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah menolak kehidupan kita. Dia akan selalu menanti kita, Dia akan selalu menunggu kita untuk datang kepada Tuhan. Dan selain itu kalau kita diizinkan salah, kita mengenal ada orang-orang yang dengan tulus bisa menerima kita apa adanya kita. Kalau ada orang-orang yang berbuat salah, artinya kita juga punya kesempatan untuk mempraktekkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Saya ingat ada satu cerita, ini sebaiknya jangan dicontoh sih. Ada cerita seorang bapak yang dia datang ibadah dan handphonenya lupa di silent. Di tengah khotbah tiba-tiba handphonenya dia berdering. Kemudian pendeta dari atas mimbar menegur dia. Istrinya juga yang di samping langsung nyikut dia. Dan saudara, semua jemaat melihat kepada bapak itu. Dan di waktu mereka sedang pulang, di dalam kendaraan, di mobil, istrinya marahin dia. Sampai di rumah dia berpikir, bapak ini berpikir, sial banget ya gue datang ke gereja hari ini. Semua kayaknya orang gak bisa menerima. Cuma masalah handphone saja yang lupa di silent. Penghakimannya luar biasa. Dan akhirnya bapak ini dia mungkin karena lagi galau, dia datang ke bar. Nah dia di bar itu tanpa sengaja dia menyenggol gelas dan gelas itu jatuh. Waktu jatuh gelas itu, pelayan dari bar itu dia datang dan dia bilang, "Bapak, apakah semua baik-baik saja? Ada yang terluka? Ada yang bisa saya bantu? Biarkan saya yang membersihkannya," kata pelayan itu. Manajer dari bar itu juga datang, dia bilang, "Pak, nggak apa-apa." Dia membawakan minuman gratis buat bapak itu dan berkata, "Pak, siapa sih yang nggak pernah berbuat kesalahan?" Dan saudara, sejak hari itu, bapak itu berhenti datang ke gereja dan tidak berhenti datang ke bar itu. Saya sih berharap dan berdoa itu tidak terjadi di dalam pelayanan kita. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan ada orang yang melakukan kesalahan dalam hidupnya, supaya kita bisa mempraktekkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Terkadang di gereja kita mengalami atau kita menghakimi orang jauh lebih hebat daripada orang-orang yang ada di luar sana. Tapi malam hari ini, mari kita mau belajar mengampuni dan menerima mereka yang pernah berbuat salah. Kalau ada suami yang datang kepada istri, dia mungkin pernah berbuat salah dan berani minta maaf, istri berikan pengampunan. Katakan amin. Kalau ada istri yang mungkin pernah salah dan dia datang kepada suami, biarlah suami memiliki hati yang besar untuk belajar menerima kesalahan dan mengampuni. Sebab pengampunan adalah menyembuhkan banyak hati-hati yang terluka. Tanpa saya sadari, saya juga sebagai hamba Tuhan, saya juga penuh dengan penghakiman. Kita yang sudah melayani penuh dengan penghakiman. Bahkan tanpa saya sadari, saya menghakimi papa saya sendiri. Jadi ceritanya gini, satu hari saya dikabarin bahwa papa saya meninggal.
Dan saya bertanya kepada teman saya, jadi papa saya dia melayani sebagai gembala sidang di daerah transmigrasi di Kalimantan Barat. Dan waktu dikabarin dia meninggal, dan orang yang ngabarin saya dia bilang, papa kamu meninggal terkena petir, disambar petir. Jadi dia pulang dari pelayanan, hujan deras dan dia berteduh di satu rumah, di teras rumah itu tiba-tiba dia disambar petir. Waktu dibilang dia disambar petir, di dalam hati saya, dalam pikiran saya, itu penuh dengan penghakiman. Saya berpikir, papa ini melakukan dosa apa sampai masa hamba Tuhan meninggal dengan cara disambar petir. Dan saya hakimin dia, padahal sudah meninggal, saudara. Dan bukankah itu yang seringkali kita lakukan dalam kehidupan kita? Hati kita, walaupun sudah melayani Tuhan, hati kita itu penuh dengan penghakiman. Dan saudara, dan saya bersyukur karena Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu baik. Dia dalam kurang lebih 1 minggu kemudian Tuhan memberikan saya mimpi. Dalam mimpi itu, saya melihat, saya ketemu dengan papa saya. Dan dia memakai jas yang rapi. Dia melihat ke saya dan dia tersenyum. Waktu dia tersenyum, saya terbangun. Saya tahu pagi itu Tuhan sedang berbicara dan menjelaskan hal itu kepada saya. Sepertinya Tuhan mau bilang begini, sekarang kamu tahu papamu ada di mana. Dan saya tahu hari itu bahwa papa bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan hari itu juga saya berhenti untuk menghakimi papa saya. Jagalah hatimu supaya tidak menjadi kecewa, karena kecewa bisa membawa hidup kita jauh daripada Tuhan. Hati kita perlu jaga, sebab hati itu adalah sumber dan hati juga adalah tempat kediaman Tuhan. Jangan mau diisi dengan kekecewaan, jangan mau diisi dengan sakit hati. Jangan mau diisi dengan sampah-sampah yang mengotori hati kita. Biarlah hati kita bersih di hadapan Tuhan. Hal yang kedua yang harus kita jaga di dalam kehidupan kita adalah, kalau tadi hati, sekarang pikiran kita. 2 Korintus pasal yang ke-10, ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-5. 2 Korintus pasal yang ke-10, ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Gini firman Tuhan, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Nah, kenapa kita perlu menjaga pikiran kita? Karena pikiran kita adalah tempat peperangan. Orang yang menang di alam nyata adalah orang yang sudah memenangkan peperangan itu terlebih dahulu di dalam pikirannya. Berarti berlaku sebaliknya, orang yang kalah di alam nyata adalah orang yang belum atau tidak memenangkannya di dalam pikirannya. Orang yang berani memaafkan dan mengampuni adalah orang-orang yang sudah memenangkan peperangan itu terlebih dahulu di dalam pikirannya. Engkau akan menjadi seperti apa yang engkau pikirkan. Bahkan pikiran adalah magnet. Apa yang kita sering pikirkan, itu yang akan mendekat dalam kehidupan kita. Kalau pikiran kita lebih banyak memikirkan hal-hal yang baik, maka tidak heran hal-hal yang baik akan terus mendekat dalam hidup kita. Kenapa Alkitab berkata bahwa kita perlu merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Supaya
semua yang baik yang dari Tuhan itu terus mendekat di dalam kehidupan kita. Nah, kata benteng-benteng dalam ayat di atas, tanpa kita sadari bahwa di dalam pikiran kita ada benteng-benteng yang dibangun. Bahkan itu dibangun sejak kita masih kecil. Tanpa kita sadari lingkungan kita, teman-teman kita membangun benteng dalam pikiran kita. Bahkan tanpa kita sadari kadang-kadang orang tua kita membangun benteng-benteng dalam kehidupan kita. Contohnya kalau dalam pergaulan waktu masih kecil, ada orang-orang berkata begini. Ada orang-orang yang berkata begini, kamu mah gak bisa berhasil. Kamu mah orang kampung. Kamu orang miskin. Gak bisa diberkati Tuhan. Nah, benteng itu artinya gini. Kalau kita melihat ada pagar. Pagar itu tebalnya ya paling segini setebal bata. Itu pagar namanya. Tapi kalau benteng itu tebalnya itu kurang lebih itu 3 meter minimal. Itu namanya benteng. Saudara bayangkan ada begitu banyak hal-hal yang diucapkan orang terhadap kita. Waktu kita masih kecil, banyak orang merendahkan. Apalagi kalau kita lahir dari keluarga yang miskin, bukan miskin sih, melarat. Nah, kita kadang-kadang sering dibully sama orang, apalagi yang berkulit hitam seperti saya. Di masa kecil banyak dibully sama teman-teman. Dan itu saudara membangun benteng yang tebal yang sampai saya sudah menjadi hamba Tuhan, sulit untuk ditembus benteng itu. Jadi ini juga kita sebagai orang tua perlu hati-hati. Kadang-kadang kita mengucapkan hal-hal yang tidak sepantasnya untuk kita ucapkan kepada anak-anak kita. Dan tanpa engkau sadari, itu membangun benteng yang membuat anak-anakmu sulit untuk menembus itu. Dan bagaimana supaya kita bisa menjaga pikiran kita? Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, Filipi pasal 4, ayat yang ke-8. Bagaimana supaya kita bisa menjaga pikiran kita? Dikatakan demikian. Akhirnya saudara-saudara, isilah pikiranmu dengan hal-hal yang bernilai, yang patut dipuji, yaitu hal-hal yang benar, yang terhormat, yang adil, murni, manis, dan baik. Kita perlu mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang bernilai, yang patut dipuji. Hal-hal yang benar, yang terhormat, yang adil, yang manis, yang murni, yang baik. Isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Supaya benteng-benteng yang sudah terbangun sejak kita masih kecil, itu semua bisa diruntuhkan dan diganti oleh hal-hal yang baik, yang murni, yang adil, yang terhormat. Sehingga kita bisa menjadi pribadi yang berbeda di hadapan Tuhan. Kalau tadi hati, pikiran, yang ketiga adalah jaga mulut kita atau jaga perkataan kita. Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-21. Amsal 18 ayat yang ke-21 di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini berkata demikian. Boleh dibaca? Amsal 18 ayat yang ke-21. Ayat yang ke-21. Lidah mempunyai kuasa untuk menyelamatkan hidup. Ini dalam versi bahasa Indonesia masa kini. Lidah mempunyai kuasa untuk menyelamatkan hidup atau merusaknya. Orang harus menanggung akibat ucapannya. Jadi dikatakan bahwa lidah atau perkataan kita itu punya kuasa untuk menyelamatkan kita
atau merusak hidup kita. Oleh karena itu, jaga perkataan kita. Hati-hati dalam berkata-kata. Ada yang berkata bahwa mulutmu adalah harimaumu. Bahkan sekarang bukan mulutnya lagi, jempolmu juga adalah harimaumu. Hati-hati di dalam menulis status. Hati-hati di dalam berkata-kata di media sosial saudara. Sebab dikatakan perkataan kita atau mulut kita bisa menyelamatkan kita atau bisa merusak justru hidup kita. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-10 di dalam terjemahan sederhana TSI dikatakan demikian. Karena di dalam firman Allah tertulis, kalau kamu ingin menikmati hidup ini dan mengalami masa-masa penuh berkat. Siapa di antara kita yang rindu mengalami masa-masa yang penuh berkat? Alkitab berkata, kamu harus menjaga lidahmu agar tidak mengucapkan tipu dan tidak berbicara yang jahat tentang orang lain. Betapa pentingnya perkataan kita. Betapa berkuasanya perkataan kita. Dikatakan kalau kita pengen mengalami masa-masa hidup yang diberkati Tuhan, ternyata salah satunya adalah kita harus menjaga perkataan kita. Oleh karena itu ada pujian berkata begini. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Jadi kita perlu menjaga perkataan kita. Lebih baik kita banyak merenungkan dan memperkatakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Yakobus pasal yang ketiga, ayat 5 dan ayat yang ke-6 dalam terjemahan Indonesia masa kini. Yakobus 3 ayat 5 dan 6 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini berkata, begitu juga dengan lidah kita, meskipun lidah kita itu kecil, namun ia dapat menyombongkan diri tentang hal-hal yang besar-besar. Bayangkan betapa besarnya hutan dapat dibakar oleh api yang sangat kecil. Lidah sama dengan api. Di tubuh kita ia merupakan sumber kejahatan yang menyebarkan kejahatan ke seluruh diri kita. Dengan api yang berasal dari neraka, ia menghanguskan seluruh hidup kita. Saudara bayangkan betapa dahsyatnya sebuah perkataan. Digambarkan bahwa lidah itu adalah api. Hutan yang besar bisa dibakar oleh api yang kecil. Dimulai dari api yang kecil. Demikian hal-hal yang besar dalam kehidupan kita, hal-hal yang dahsyat dalam kehidupan kita, ternyata bisa dimulai dari cara kita berkata-kata. Oleh karena itu, jaga perkataan kita. Nah, saudara, kalau saudara ke dokter, kalau saudara lagi sakit ke dokter, maka di dokter, dia pasti suruh coba, kalau dia mau periksa dia selalu bilang, coba keluarin lidahnya. Kira-kira kenapa dia suruh keluarin lidah? Karena ternyata kesehatan lidah bisa menggambarkan kesehatan di dalam tubuh kita. Atau penyakit yang bisa dilihat oleh dokter itu melalui lidah kita, menggambarkan penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Secara kesehatan aja mengerti.
Itu baru lidah beneran tuh. Apalagi perkataan kita. Perkataan kita bisa meruntuhkan semangat orang. Tapi perkataan kita bisa membangun semangat orang. Perkataan kita bisa membuat orang menjadi lemah, tapi perkataan kita bisa membuat orang jadi kuat. Perkataan kita bisa membuat orang yang tidak punya pengharapan, memiliki pengharapan yang pasti dalam Tuhan. Tapi bisa juga orang yang semangat lewat perkataan kita, bisa tiba-tiba menjadi lemah. Ada orang-orang yang punya perkataan, yang kalau ngobrol sama dia, iman kita bangkit. Tapi ada juga orang-orang yang kalau ngobrol sama dia, 15 menit aja, maka semua pengurapan itu rontok semua. Saudara bayangkan. Dan betapa pentingnya perkataan itu. Oleh karena itu, kita perlu dalam hidup kita perlu menjaga perkataan kita. 1 Petrus 4 ayat yang ke-11. Ini yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. 1 Petrus 4 ayat yang ke-11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan. Jadi kalau kita berbicara, bagaimana supaya perkataan kita terjaga? Mending kita kalau berbicara seperti orang yang menyampaikan firman. Artinya yang keluar dari mulut kita itu haruslah kabar baik. Sebab firman Tuhan berkata, atau Injil adalah kabar baik. Kadang-kadang kabar yang baik ini justru disampaikan dengan cara yang menjadi kabar buruk. Dan biarlah kehidupan kita yang ada, yang mengikuti mesbah pada malam hari ini, biarlah perkataanmu adalah perkataan yang membangkitkan semangat orang. Bukan melemahkan orang lain. Yang terakhir itu tentang jaga mata. Jadi yang pertama jaga hati kita, yang kedua jaga pikiran kita, yang ketiga jaga perkataan kita, dan yang keempat jaga mata kita. Nah, ada seorang hamba Tuhan, dia melayani di tempat tunanetra. Dia mengajak mereka memuji Tuhan, dia mengajak mereka bersyukur, dia mengajak mereka bernyanyi, dia mengajak mereka untuk mulai mengucapkan kebaikan-kebaikan Tuhan, bersyukur sama Tuhan. Waktu dia ajak nyanyi, orang-orang tunanetra itu masih nyanyi. Tapi waktu dia bilang, ayo kita bersyukur, semua mereka langsung terdiam. Dia ajak lagi, ayo belajar bersyukur. Semua orang tetap diam. Kemudian hamba Tuhan ini bertanya, kenapa kalian sulit untuk bersyukur? Dan ini jawaban daripada orang-orang tunanetra itu. Dia bilang begini, Bapak mudah untuk bersyukur karena Bapak bisa melihat. Kok rasanya Tuhan itu nggak adil? Kenapa orang lain bisa melihat, sementara kami tidak bisa melihat? Bapak mudah untuk bersyukur karena Bapak bisa lihat, kami nggak bisa. Lagu kami pun beda. Burung nuri katanya, terbang tinggi katanya. Semuanya katanya, Pak. Kata orang-orang tunanetra ini. Semua katanya, karena kami nggak bisa lihat. Hamba Tuhan ini berkata, kenapa kalian harus tetap belajar untuk mengucap syukur? Saya kasih tahu kebenarannya. Dia bilang begini, justru kami yang bisa melihat ini, justru kami banyak melakukan kesalahan karena mata kami. Kami sering jatuh hanya karena kami bisa melihat.
Kami banyak melihat hal-hal yang nggak perlu kami lihat sebenarnya. Makanya kami jatuh. Bahkan mata kami lebih suka melihat kekurangan daripada kelebihan. Baik orang lain maupun diri sendiri. Kami selalu menilai orang berdasarkan apa yang kami lihat. Kalau kami lihat dia, kayaknya miskin nih. Kita langsung menghakimin dia. Oh, kita lihat, dia bawa mobilnya aja, mobilnya keren. Wah, kita langsung memberikan penghormatan yang berlebihan terhadap orang-orang seperti itu. Makanya hamba Tuhan itu berkata, justru karena kami bisa melihat, kami banyak melakukan kesalahan. Kalian mesti belajar mengucap syukur, karena kalian gak pernah jatuh karena penglihatan. Kalian gak pernah jatuh karena mata, sebab kalian gak bisa lihat. Dan hamba Tuhan itu berkata, karena itu belajar mengucap syukur. Dan dari saat itu, teman-teman yang ada di panti tunanetra itu, mereka mulai belajar mengucap syukur. Nah, yang kedua, yang saya jumpai, kenapa kita perlu menjaga mata kita. Saya jumpai di dalam pelayanan bahwa banyak orang yang sudah melayani Tuhan, bahkan matanya itu lebih peka melihat setan daripada melihat Tuhan. Jadi satu hari saya lagi di Kersel. Jadi waktu di Kersel itu, selesai Kersel kita menikmati hadirat Tuhan, selesai Kersel, tiba-tiba tuan rumah itu ngomong sama saya. Dia bilang begini, Pak, katanya rumah ini banyak makhluk halus. Oh, saya bilang, siapa yang bilang? Dia tunjuk, yang itu yang bilang. Saya panggil orangnya, kamu duduk di sini. Saya jelaskan. Jadi gini, mestinya mata kita, kalau kita sedang ada di dalam hadirat Tuhan, normalnya loh ya, secara normalnya. Kalau kita ada dalam hadirat Tuhan, mestinya mata kita lebih peka untuk melihat Tuhan dong. Wong kita sedang menikmati hadirat Tuhan, kenapa waktu kita melek kita lihat ada setan di sana. Ada makhluk halus di atas lemari, di dinding dan lain sebagainya. Ini mata kita itu ada yang salah. Makanya kita perlu menjaga mata kita. Nah, satu hari saya pernah diundang, ada seorang jemaat Tuhan, tinggalnya di Golf Gading Serpong, PHG. Saya dijelaskan sama tuan rumah itu, ada beberapa orang pernah datang berdoa di situ dan mereka bilang begini, di dinding sini ada ditanamin jimat. Terus di kamar utamanya itu ditanamin jimat juga. Yang menyebabkan pemilik dari rumah itu, istrinya nggak mau tidur di kamar itu kamar utamanya. Dan dia lebih pindah ke kamar sebelah. Kenapa mata lebih dipakai untuk lebih peka terhadap setan daripada terhadap Tuhan? Nah, kita perlu punya pengertian yang benar tentang hal ini. Kenapa mata kita perlu kita jaga. Jangan sampai kita sudah melayani, bahkan mata kita lebih peka melihat setan. Artinya kita menjadikan posisi setan itu jauh lebih penting keberadaannya daripada Tuhan. Mestinya, makanya saya jelaskan kepada anggota Kersel itu, saya bilang, mestinya kalau kita menyembah Tuhan, mestinya kita waktu kita melek, ada Tuhan Yesus di sini. Mestinya begitu. Jadi jangan malah lihat makhluk halus. Ada yang salah dengan mata kita. Nah, terkadang juga, jadi apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita? Mari mulai saat ini, mari kita mulai belajar melihat kebaikan Tuhan. Mari saat ini kita mulai melihat
kelebihan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, bukan melihat kelemahan. Mari kita pakai mata kita lebih banyak memandang Tuhan, bukan melihat makhluk halus. Mari mata kita bisa melihat jalan keluar daripada persoalan yang sedang kita alami, daripada melihat hambatan yang lebih banyak. Nah, itu yang hal-hal yang harus kita jaga dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama, kita perlu menjaga hati kita, karena hati itu adalah sumber. Yang kedua, kita perlu menjaga pikiran kita, karena pikiran itu adalah medan peperangan dalam hidup kita. Kemenangan di alam nyata sangat ditentukan peperangan di dalam pikiran kita. Kita perlu menjaga perkataan kita, sebab perkataan kita menentukan jalan hidup kita. Dan kita perlu menjaga mata kita, supaya mata kita lebih tertuju memandang kepada Tuhan. Saya berdoa saudara bisa belajar sesuatu pada malam hari ini. Dan saya akan berdoa untuk pokok-pokok doa yang masuk pada malam hari ini. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Sekali lagi, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu malam hari ini, Tuhan. Biar Tuhan mengajar kami untuk kami menjaga hati kami. Kami menjaga cara kami berpikir, menjaga perkataan kami, untuk kami tidak mengucapkan hal-hal yang sia-sia dalam hidup ini. Dan menjaga mata kami, untuk kami selalu memandang pada kebenaran firman-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Tuhan memberkati semua umat-umat-Mu yang mengikuti mesbah doa malam hari ini. Mereka yang sakit malam hari ini Tuhan sembuhkan. Apapun penyakit umat-umat-Mu Tuhan, kami berdoa malam hari ini. Kuasa bilur-bilur Yesus sanggup menyembuhkan dan memulihkan. Kami terima kesembuhan. Kami terima kemenangan dari-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kuasa-Mu nyata, kuasa-Mu Tuhan luar biasa. Mampu menyembuhkan dan memulihkan setiap umat-umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati pernikahan umat-umat-Mu Tuhan. Biar keluarga umat-umat-Mu Tuhan akan terus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa buat umat-umat-Mu yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan, Engkau lihat umat-Mu, Tuhan bela. Berikan pekerjaan Tuhan yang terbaik. Tuhan yang sanggup memelihara kehidupan umat-umat-Mu Tuhan. Melewati masa-masa yang sulit sekalipun, kami tahu kami punya Tuhan yang hebat. Kami punya Allah yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang membutuhkan jodoh, Tuhan berikan jodoh yang terbaik.
Pertemukan umat-umat-Mu Tuhan dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Pertemukan orang-orang yang tepat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati setiap umat-umat-Mu yang mengikuti mesbah doa pada malam hari ini. Apapun pergumulan mereka Tuhan jawab. Yang bergumul dengan anak-anak mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau yang memegang kendali anak-anak kami Tuhan. Mereka akan memiliki masa depan yang terbaik. Tuhan akan pertemukan mereka dengan orang-orang yang tepat, yang takut akan Tuhan. Sehingga tidak ada seorang pun di antara kami yang jatuh. Tidak ada seorang pun di antara kami yang gagal. Karena Tuhan yang memegang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yang melayani Tuhan, Engkau jagai, lindungi kami. Jagai kami di dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Biar kemenangan akan terus menjadi bahagian kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Mari angkat tangan kita sama-sama. Diberkatilah hidup-Mu. Diberkati keluarga-Mu. Diberkati pekerjaan dan bisnis-Mu. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, senantiasa memberkati umat-umat-Mu mulai malam hari ini. Tuhan angkat mereka menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Terus naik dan tidak turun. Terjadi atas setiap umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Sama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai bertemu di mesbah doa selanjutnya. Amin.